أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa nafa wal intifaq wal mudzakarah wa tajhid wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dilalah ala al khair ittigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat-tempat kebaikan. Teringat perkataan Imam Hasanul Basri di dalam kitab Ihya Ulumuddin, min alamati i'radillahi ta'ala anil abad an yaj'al syughluhu fi ma la ya'ni. Min alamati i'radillahi ta'ala anil abad an yaj'al syughluhu fi ma la ya'ni. Di antara tanda atau alamat Allah Subhanahu wa taala berpaling kepada hambanya, artinya di antara tanda Allah Subhanahu wa taala tidak suka, murka kepada hambanya, an yaj'al syughluhu fi ma la ya'ni, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan kesibukan hamba tersebut di dalam sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Nah, jadi apabila Allah Subhanahu wa taala muar lawan hambanya, kita semua hamba Allah. Namun hamba Allah itu ada dua, ada yang disenangi Allah, ada yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasan Basri mengatakan, min alamati i'radillahi ta'ala anil abad an yaj'al syughluhu fi ma la ya'ni. Di antara tanda Allah Subhanahu wa taala berpaling kepada hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan kesibukan hambanya tersebut di dalam sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Alhamdulillah, saat ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita, berikan taufik, hidayah, inayah kepada kita sekalian, sehingga kita dapat menggunakan sisa umur kita yang sangat singkat ini di dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Kita berisi kehendak, ya kan? Kita berisi kehendak. Allah Subhanahu wa taala berisi juga kehendak. Kita banyak mungkin di antara kita hendak benar berisi rumah, ya kan, tapi belum tercapai. Atau mungkin di antara kita hendak misalnya berisi mobil, tapi belum tercapai. Atau misalnya berhubung sini mahasiswa-mahasiswi, mungkin di antara kita hendak kawin misalnya. Tapi belum tercapai. Coba seandainya saat ini Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang kita inginkan. Seandainya saat ini Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang kita inginkan, pastinya kita bahagia. Pastinya kita senang, ya kan? Karena Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang kita inginkan. Jadi kita mempunyai keinginan, Allah Subhanahu wa taala bisa keinginan juga. Apa keinginan Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala ingin kepada hambanya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak aku ciptakan jin dan manusia terkecuali menyembah Allah Subhanahu
wa taala. Allah Subhanahu wa taala menginginkan hambanya untuk beribadah kepada Allah, menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada hambanya untuk membaca salawat, berkumpul ya kan di majelis-majelis ilmu. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada hambanya untuk membaca Al-Qur'an. Tatkala kita melaksanakan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itu juga Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Bapak tinggal istiqomah lagi. Amantu billah tsumastaqim. Limbah tahu apa ngarannya ini adalah sesuatu perbuatan yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, istaqim, tarusakan lagi, jangan pernah putus. Apabila kalian menemukan seseorang ataupun tempat yang membuat kalian yang membuat kalian lebih dekat kepada Rabb, yang membuat kalian menjadi lebih baik lagi, jangan pernah kalian lepaskan tempat tersebut. Karena apa? Karena itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kalian. Alhamdulillah, saat ini kita menemukan tempat rumah tahfiz pesantren. Nah ya kalau tempat ini pesantren, ya kalau pesantren kita menemukan tempat pesantren, alhamdulillah gara-gara pesantren kita kedekatan kita lebih dekat lagi lawan Allah Subhanahu wa taala. Keadaan kita lebih baik lagi dari sebelum berkat pesantren ini. Bapak nggak paling istaqim, jangan pernah kita lepaskan. Istiqomah ya lagi. Nah mudah-mudahan kita kawa istiqomah segalanya, istiqomah di dalam majelis, istiqomah di dalam ibadah, istiqomah di dalam baca maulidan, majelis ilmu, istiqomah di dalam menghafal Al-Qur'an, istiqomah di dalam membaca Al-Qur'an. Mudah-mudahan diistiqomahkan sebaratan. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi Al-Qur'an ini sebagaimana kita ketahui bahwasanya afdalu ibadah ummati tilawatul Qur'an. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadah yang paling afdal, ibadah umatku yang paling afdal adalah membaca Al-Qur'an. Nah, jadi Al-Qur'an ini adalah salah satu ibadah yang paling afdal. Ya kan? Sebujurnya ibadah itu banyak yang paling afdal. Bahkan sholat juga ada juga yang paling afdal. Cuma di antara ibadah-ibadah yang paling afdal adalah membaca Al-Qur'an. Itu ada ulama apabila sumpek, bukan sumpek sih, ulama ada pernah sumpek lah. Pokoknya ada masalah. Ada masalah, mereka ambil Al-Qur'an. Mereka ambil Al-Qur'an, dibacanya Al-Qur'an, kemudian direnungi makna dan arti yang ada di dalam Al-Qur'an. Hilang apa ngarannya masalahnya. Itu ada salah satu di Hadramaut ada habaib. Ibadahnya luar biasa. Bahkan ngaran sidin Habib Abdurrahman As-Segaf. Ini Habib Abdurrahman As-Segaf, beliau ini selama 40 tahun sembahyang subuh dengan wudu isya. Sembahyang subuh dengan wudu isya. Artinya itu ada berguringan. Ulun guru aja sembahyang subuh dengan wudu isya. Jo jar sakalinya sembahyang isyanya prak subuh. Nah, ngarannya lain kisahnya lagi. Kalau Habib Abdurrahman As-Segaf sidin sembahyang subuh dengan wudu isya selama 40 tahun. Kada sehari 2 hari itu kada. Ya mun kita pakai sehari 2 hari itu gampang ya, kalau yang kada 40 tahun. Kemudian ini Habib Abdurrahman As-Segaf saking banyak ibadah yang beliau lakukan, ditanya oleh guru-guru beliau, oleh murid-murid beliau dan anak-anak beliau, "Ya Habib, pian ini kan apa jadi kada berguringan mulai habis isya sampai subuh? Kada sing guringan. Kenapa pian jadi kada guring?" Ujar Habib Abdurrahman As-Segaf nang kayak apa hendak guring. Bila behereng ke sebelah kanan melihat surga. Katek pulang tasbih hendak masuk surga. Bila behereng ke sebelah kiri melihat neraka, takutan kalau malam itu dielangi Azrail. Masuk neraka ada beribadah, katek pulang tasbih selama 40 tahun. Mun kita kayak itu ya lah. Behereng ke sebelah kiri, ingat ayang. Behereng ke sebelah kanan, ingat pulang siapa kayak ingat hutang ya Allah. Beda ya lawan kita ya Allah. Ini Habib Abdurrahman As-Segaf. Sidin ini di antara ibadah beliau mengkhatamkan Al-Qur'an arba' khatamat fil yaum fi nahar wa arba' khatamat fil lail. 4 kali khatam, bukan 4 juz kada.
4 kali hatam di siang hari, 4 kali hatam di malam hari. Sehari semalaman sidin membaca Al-Quran sebanyak 8 kali hatam. 8 kali hatam. Mun kita ya kalau sehari sekali hatam gini untung mana sudah. Itu gini sekali aja mun sidin tiap hari. Tiap hari 8 kali hatam. Wah, luar biasa. Itu Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Ya, kita mengisahkan ini supaya hati kita semangat ya Allah. Karena di antara memancing supaya kita semangat di dalam ibadah, pandang kepada orang yang di atas masalah akhiratnya. Menyepian hendak semangat di dalam ibadah, salah satu caranya adalah pandang kepada orang yang di atas pada kita. Misal Ustaz Taufik misalnya sidin sehari misalnya sidin hatam sebagian Al-Quran. Ustaz Taufik misalnya sehari sidin sebagian Al-Quran hatam. Kita pandang sidin Ustaz Taufik Jakawa pada sini si bini. Ya Allah. Jomblo kami itu kan. Bisi bini sidin. Ya Allah, bisi bini. Aku maka kada bisi bini nanya kada kawalah. Nah, mau tuh bertambah saya. Mau bertambah, wah Ustaz Taufik bisa sekali hatam, aku paling kada 2 kali hatam. Wah, ya kan? Kenapa? Karena memandang kepada orang yang di atas. Jadi mas amunnya kita hendak rajin semangat beribadah, apanya aja tuh? Semangat membaca Al-Qur'an, semangat menghafal Al-Qur'an, pandang kepada orang yang di atas. Misal ada kawan kita nyetor. Sehari kita. Misalnya nih, sehari 1 halaman. Misalnya aja Bang Lai. Mungkin ada yang lebih mungkin ya Allah. Cuma sini lebih Bang kira-kira. Sehari 1 halaman. Padahal sama aja status mahasiswi. Inya kawa sehalaman sehari. Aku kadang kawalah. Nah aku harus lebih pada inya. Wah gitu kok. Jadi semangat kita beribadah tuh. Semangat kita menghafal Al-Quran. Semangat kita membaca Al-Quran. Nah jadi gitu juga kita mengisahkan masalah para habaib, para salafus soleh, orang-orang yang terdahulu. Salah satunya adalah Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Ini Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, sidin mengkhatam Al-Quran siang sekali, malam sekali. Jadi siang malam sidin mengkhatamkan Al-Quran, semalam sehari malam dan siang atau sehari mengkhatamkan Al-Quran itu sebanyak 2 kali hatam. Sebulan 6 kali hatam. 60 kali hatam ya Allah, 60 2 kali 30 60 kali hatam. Itu ada juga Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an itu beliau menutup sholatnya dengan sholat witir, sholat malam. Kan kita kan dianjurkan sholat witir ya Allah. Kalau Imam Syafi'i memang hukumnya sunnah muakkad ya ada. Imam Syafi'i itu sholat witir hukumnya sunnah muakkad, namun berbeda dengan imam-imam yang lain seperti Imam Malik radhiyallahu an. Itu Imam Malik mengatakan al-witru wajib. Sembahyang witir hukumnya wajib. Mun kada berwitir berdosa. Ya kan? Tapi Imam Syafi'i mengatakan hukumnya sunnah. Sunnahnya tapi sunnah muakkad, kada sunnah sembarangan dah. Ya kan? Apa garang sunnah muakkad itu jadi? Sunnah muakkad itu adalah sunnah yang kada pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali dalam keadaan safar itu ya musafir, perjalanan jauh. Yang kedua dalam keadaan garing itu kan kada garing sakit kepala, ada garing bujur, hanya sering kada menggawi. Selama kada ada 2 halangan ini, sidin menggawi terus yang ngarannya sunnah muakkad. Salah satu sunnah muakkad adalah sembahyang witir. Makanya Imam Malik berpendapat bahwasanya sembahyang witir itu hukumnya wajib. Kenapa? Kada pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Tapi Imam Syafi'i berbeda. Ya kan ujar Imam Syafi'i kada hukumnya sunnah muakkad aja. Sunnah tapi dianjurkan benar. Sunnah tapi dianjurkan. Nah kemudian sembahyang witir ini apabila garang menggawinya afdolnya di akhir malam, sepertiga malam. Makanya ujar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ij'alu akhira sholatikum al-witra. Minta Allah. Ij'alu akhira sholatikum al-witra. Jadikanlah penutup sholat kalian sembahyang witir. Nah, sembahyang witir itu ya tadi menyepian misalnya bangun tengah malam jam 2 seumpamanya. Salahnya sembahyang tasbih, sembahyang
hajat, sembahyang apalagi sembahyang taubat, sembahyang apa kan misalnya ya Allah, sembahyang istikharah misalnya ya Allah. Kemudian sembahyang banyaknya sembahyang, nah tutup sembahyang itu dengan sembahyang witir. Nah itu Sayyidina Utsman boleh pulang. Itu Sayyidina Utsman bin Affan setiap malam menutup sembahyang witirnya itu 1 rakaat ya kalau ini sembahyang witir itu paling sedikit 1 rakaat, paling banyak 11 rakaat. Paling afdol berapa? 3 rakaat. Yang tagawi Bang? Ini pula ya kadang kita tahu ya kalau ini bagus, ibadah ini bagus. Cuma kadang-kadang diberikan taufik hidayah aja lagi. Musa taufik kita gawe terus masalah ngarasidin taufik ya kalau. Nah itu ya kah? Jadi paling sedikit 1 rakaat. Paling banyak 11 rakaat. Paling afdol 3 rakaat. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun fardun alayya wa sunnatun lakum. Ada 3 perkara ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib lawan aku, lawan Rasulullah wajib. Tapi wa sunnatun lakum, tapi sunnah bagi umatku. 3 perkara wajib bagi Rasulullah, sunnah bagi umatnya. Arti wajib tahu pian lo. Dikerjakan dapat, apabila ditinggalkan berdosa. Sunnah Bang, dikerjakan dapat, amun ditinggalkan ada apa-apa ya kalau. Nah, jadi 3 perkara yang wajib bagi Rasulullah tapi sunnah bagi umatnya. Apa? Yang pertama adalah witir. Bahwa witir itu wajib bagi Rasulullah. Rasulullah kada pernah meninggalkan witir. Amun cinta lawan Rasulullah, jangan pernah tinggalkan witir. Yang kedua adalah as-siwak. Siwak. Tapi siwak lah. Nunggu bawah itu. Nah, nih ngaran siwak nah. Nah, nih ngaran siwak ini lain cikang rambutan lain. Dan cikang himpalam lain. Gimana siwak? Nah, ngaran siwak namanya. Haringnya siwak nah. Ini ngarannya siwak. Ini kada pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum. Seandainya kada merepotakan lawan umatku, kada mengalihi lawan umatku, niscaya aku wajibkan memakai siwak. Nah, jadilah kita lihat guru kita Habib Umar itu ketika membaca Al-Qur'an sidin pakai siwak. Itu di antara adabnya memakai siwak. Hendak sembahyang pakai siwak. Apapun ibadah hendak belajar pakai siwak. Kenapa gerang? Karena setiap ibadah dimulai dengan memakai siwak, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rakatan bisiwak afdal min 70 rakaah bi ghairi siwak. Orang yang beribadah, orang yang sembahyang 2 rakaat saja tapi pakai siwak lebih baik daripada 70 rakaat tapi tidak pakai siwak. Nah, jadi apapun ibadah yang dikerjakan dimulai dengan siwak, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujar Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, ujar Habib Salim itu setiap Habib Salim ini dia setiap berceramah pasti masalah siwak. Kenapa gerang? Pernah ditanya oleh murid-murid beliau, Bib, kenapa pian dia setiap berceramah pasti membahas masalah siwak? Ujar Habib Salim, karena Jarsidin, siwak ini adalah salah satu sunnah yang hampir hilang. Ya, semakin dekat akhir zaman, semakin dekat hari kiamat, itu sunnahnya Rasulullah itu semakin dilupakan. Semakin dekat akhir zaman, sunnah Rasulullah itu semakin dilupakan. Salah satunya siwak. Coba peneliti di masjid-masjid kah? Di masjid-masjid kah banyak orang pakai siwak kah? Atau banyak orang kada pakai siwak kah? Kebanyakan orang kada pakai siwak ya, kalau bahkan kada tahu kayu ngapang itu jar. Ya kan? Kayu ngapang itu jar. Nah, bahkan kebanyakan orang kada tahu. Nah, ini salah satu. Jadi semakin dekat akhir zaman, semakin dekat hari kiamat, itu sunnah Rasulullah itu semakin dilupakan. Makanya nih pian ada kitab ngarannya As-Sunanul Mahjurah. Sunnah Rasulullah yang ditinggalkan. Salah satunya siwak. Makanya Habib Salim itu ketika sidin berceramah pasti membahas tentang siwak. Membahas tentang siwak. Jadi siwak ini bagus pian. Anak menghafal. Bahkan di antara keutamaan siwak nih, itu dapat menguatkan ingatan. Bagi penghafal Al-Quran menyiapkan makan siwak terus, makan siwak. Hendak menghafal Al-Quran, hendak membaca Al-Quran, hendak sembahyang, hendak belajar, hendak mengaji, ngaji pakai siwak.
pakai siwak. Nah, itu dapat menguatkan hafalan. Itu dalam kitab Adabun Nisyan yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Aidarus. Habib Muhammad bin Alawi Al-Aidarus. Itu Sidin mengatakan amun min ilajin nisyan, di antara obat panglupa. Ya kan ada orang tuh kata peringatan. Hanyar menghafal hilang, Ya Allah. Hanyar menghafal, nah hanya setengah hari. Tempat di store hilang hafalannya. Nah, ada nangka itu ya Allah. Nah, ujar Habib Muhammad bin Alawi Al-Aidarus, Habib Sa'ad Al-Mulaqab bi Sa'ad, itu min ilajin nisyan, di antara obat panglupa supaya peringatan nih pakai siwak. Pakai siwak, ya kan? Dia banyak keutamaan siwak. Intinya siwak adalah salah satu sunnah yang kada pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajib bagi Rasulullah, sunnah bagi kita. Itu yang kedua, siwak. Yang ketiga, qiyamul lail, sembahyang tahajud. Nah, sembahyang tahajud itu kada pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Wajib bagi Rasulullah. Lawan kita bang umatnya, sunnah. Nah, sunnah. Jadi bubulik pulang. Itu Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidin itu menutup sholatnya dengan sholat witir, sarakat, Sayyidin. Ya kan? Sarakat sembahyang witir, khatam Al-Quran. Nah, kita sarakat bang ya. Berapa kali khatam Al-Quran? Sekali sarakat khatam Al-Quran kayak apa guru jar? Bisa siop pulun jar. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Sidin bengkak batis Sidin gara-gara kelawasan berdiri di dalam sembahyang membaca Al-Quran. Asik nah, kada tahu sampai bengkak batis Sidin. Sampai bengkak, kita adalah di sini yang sembahyang kalawasan gara-gara kepanjangan membaca ayat Al-Quran sampai bengkak batis. Rasa-rasanya kada bang lah. Mun bengkak batis gara-gara tasepak pakur cak banyak aja mana mui. Atau asam urat kambuh kah ya Allah, atau takapit lawang kah, atau jejak papaci kah, wajar aja bangkak, atau infeksi apa kah? Ini kada Rasulullah bangkak batis ini gara-gara apa? Gara-gara kalawasan sembahyang membaca Al-Quran, hayal membaca ayat Al-Quran, sampai kalawasan berdiri bangkak batis ini. Luar biasa. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya ini Al-Quran, ini adalah ibadah yang paling afdol. Ya kan? Ibadah yang bagus. Afdalu ibadah ummati tilawatil Quran. Ibadah paling afdal bagi umatku, ujar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah membaca Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran. Jadi kemudian pulang kita tahu keutamaan tentang Al-Quran. Kemudian bagaimana gerang kita beradab dengan Al-Quran. Beradab Al-Quran, sebetulnya banyak bang adab-adab tiang banyak beradab lawan Al-Quran ini banyak. Salah satunya ya tadi makasiwak, salah satunya makasiwak. Di antara adab membaca Al-Quran, bersiwak, pakaian yang rapi, ya kan? Membaudu itu pasti sudah. Membaudu itu pasti sudah. Hendak membaca Al-Quran misalnya, ya mun membaca aja lah. Munnya orang kada baudu, membaca Al-Quran kada masalah ya kalau. Tapi mun membaca kada baudu tapi menjapai Al-Quran haram, ya kan? Haram. Nah kebanyakan aja biasanya kita lihat itu kebanyakan orang-orang awam bang lah. Tapi kalau qolabatul ilm kada terjadi bang. Cuma kebanyakan orang-orang awam biasanya kada baudu, basi simpun ada Al-Quran, ya kan? Baudu kada, rahatan basi simpun ada Al-Quran, lalu dilapiknya nangka ini memindahkan Al-Quran. Nah, ya kan? Ini hamil, ini karena membawa, kada boleh membawa Al-Quran. Orang kada baudu, kada boleh, ya. Ulun guru aja kada menjapai juga aja belapik juga aja. Belapik nih. Kada baudu orang nih, mun baudu kada masalah. Ini kada baudu, belapik nangka ini. Kada boleh juga. Ya kan? Itu ngarannya membawa Al-Quran, kada boleh membawa Al-Quran. Ya, menyentuh kada boleh, membawa kada boleh juga. Ini kan membawa ngarannya hamil bahasa Arabnya. Hamluhu, membawa Al-Quran kada boleh. Bapak nak kayak bodoh Misalnya ada mesti simpun, misalnya ada Al-Quran, hendak memindahkan Al-Quran, bodoh dulu, memindahkan Al-Quran. Ya kan? Kebanyakan orang itu biasanya kalau ada pengurujar.
apa ngarannya? Ulun jar biasanya kemana-mana tuh membawa Yasin. Membawa Yasin. Yasin itu kan minal Al-Qur'an, termasuk daripada Al-Qur'an. Nah, kayak apa itu jar? Maka jar di jalan ini kadang-kadang bodoh, kadang-kadang ada. Kadang-kadang batal macam-macam di jalan ngarannya kayak apa tuh jar? Nah, ujar ulama, apabila Yasin atau apa ngarannya lah, Risalatul Amaliyah kan ngaran tah. Nah, apabila di dalam buku itu bercampur dengan doa, dengan apa misalnya atau misalnya tulisan Latin atau ya pokoknya selain daripada Al-Qur'an, lebih banyak yang lain Al-Qur'an daripada Al-Qur'annya, maka itu apa ngarannya membawanya tanpa wudu boleh. Cuma bagusnya tuh wudu juga, Bang. Bagusnya ya kalau namun Al-Qur'an ada boleh ada wudu. Ya kan? Cuma bagusnya tuh wudu juga, Bang. Bagusnya tuh wudu. Nah, jadi di antara adab Al-Qur'an adalah yang pertama bersiwak. Ya kan? Pakaian harus bagus, bawangi-wangian. Itu adab Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas ini kan jadi ini tabi'in lah. Imam Malik bin Anas ini sidin ini apa ngarannya, ketika mendengar nama Rasulullah, ya kan, ketika mendengar nama Rasulullah, amun sidin barabah nih mendengar nama Rasulullah, misalnya Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung sidin berdiri membaca salawat. Ditanya wahai Imam Malik bin Anas, kenapa pian jadi bilangnya mendengar nama Rasulullah pian langsung apa ya lah refleks tuh berdiri. Jadi sidin amun aku kada apa ngarannya kada bangun secepat itu, aku kada badap lawan Rasulullah. Orang kayak itu ya kalau badap ya lawan Rasulullahnya di badapnya ya kalau lah. Mun kita ya kalau azan di sini azan, di sana azan, ya asyhadu anna Muhammadur Rasulullah jar. Di mana-mana azan, taringan kita mendengar ada refleks. Itu Imam Malik bin Anas sidin refleks. Nah, ketika membaca hadis, sidin pakai baju, ya kan? Pakai bolang. Pokoknya sebungas-bungasnya, serapi-rapinya, pakai minyak harum. Nah, ketika membaca hadis nang kayak itu sidin. Ketika membaca Al-Qur'an sidin nang kayak itu. Nah, kayak itu juga kita harusnya tuh adab kita lawan Al-Qur'an. Ya kan? Adab kita lawan Al-Qur'an. Jadi pakai siwak, pakai baju yang rapi, kada bebarang aja tuh. Ini kada ya kalau berselawar handap. Bebaju kada yang diikuti Al-Qur'an. Bani kada badap karena ya Allah ngaran adab itu ya teh ya. Bujur aja. Nya Allah Subhanahu wa taala menurunkan pemahaman ilmu, maksudnya itu tergantung adab kita lawan ilmu tersebut. Ya amunnya kita kada badap lawan ilmu itu, misalnya kada kita badap lawan Al-Qur'an. Ya teh menghafal Al-Qur'an saumpamanya. Pun maaf, ya teh berselawar handap babaju kada. Ya lah. Babaju kada. Sambil berokok pulang. Di tangan kiri rokok, sebelah kanan Al-Qur'an. Itu paling ya teh setumat hilang hafalannya. Ya kan? Nya kenapa? Nya kada badap. Nya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ilmu pemahaman kepada seorang hamba tergantung adabnya seseorang tersebut kepada ilmu. Amun kita badap baik juga. Amun kita kada badap ada balawasa, ada manfaatnya. Nah, jadi diantaranya adalah bagus-bagus kita badap ya kan? Apa ngarannya? Baju yang bagus, pakaian yang rapi, ya kan? Jadi banyak adab-adab kita masalah Al-Qur'an. Cuma di sini Al-Imam apa ngarannya? Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, supaya kita ringkas saja ya Allah. Al-Imam Habib Abdullah bin Al-Haddad itu sidin mengumpulkan sidin wa min aham ya adabi wa akadiha, yang paling penting adab tentang Al-Qur'an ayyakuna tali fi tilawatihi mukhlishan lillahi ta'ala wa muridan biha wajhahul karim. Kita ikhlas. Kita membaca Al-Qur'an itu ikhlas karena Allah Ta'ala. Kenapa aja membaca Al-Qur'an, kenapa aja menghafal Al-Qur'an, kenapa aja katuju lawan Al-Qur'an, kenapa aja masuk di pondok
tahfiz Al-Quran karena Allah Ta'ala yang menyuruh. Ikhlas, bukan karena si yang lain toh, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa taqarrub ilahi wal fauz bi thawabihi. Kita apa ngarannya, niat kita membaca Al-Quran itu mendekatkan diri kepada Allah. Itu adabnya. Jadi yang pertama adab itu bagusin niat. Niat ikhlas, mendekatkan diri kepada Allah, mengharap ridha Allah. Kemudian ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu di antara adabnya ikhlas. Yang kedua adabnya alla yakuna muraiyan wala mutasannian. Jangan minta sambat membaca Al-Quran. Nah, kita nih lawan Al-Quran, kenapa aja menghafal Al-Quran? Supaya apa ya Allah? Supaya di misalnya ya minta sambat pang ya apa ya lah, minta nilai lawan orang, minta nilai lawan manusia. Misal supaya ayang ulun tambah sayang ya. Nah, misalnya ya kalau karena kan menghafal Al-Quran ini kan idaman benar gitu nah. Misalnya ya kalau supaya menjadi nah, itu kan tak salah atau ya kalau tak salah. Nah, jadi alla yakuna muraiyan, jangan minta sambat. Kita lawan Al-Quran nih, menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, jangan hendak minta sambat. Nah, itu adabnya. Nah, wala mutasannian, jangan juga kita ketika lawan Al-Quran nih diulah-ulah. Bila ada orang melihat hanya menjapai Al-Quran, ini tak ada badab nenek. Bila ada guru misalnya hanya menguting-uting Al-Qurannya terus salah. Ngaran orang beradab lawan Al-Quran itu adakah orang tetap ingin membaca Al-Quran, tetap ingin menguting-uting Al-Quran. Kemudian pulang di antara adab yang paling penting adalah mumtali asir wal galab bi'azamatil mutakallim azza wajal khadi'an li jalalih. Ketika kita membaca Al-Quran itu kita agungkan Al-Quran. Nah, ini adalah kalam Allah. Ini adalah Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita tanamkan dalam hati kita nih. Adapinlah di Hadramaut itu habaib. Sidin amun yang terdapat Al-Quran, kada melihat Al-Quran. Bila terdapat Al-Quran nah, langsung. Nah, kalam Rabbi, dicium sidin langsung lucut. Nah, setiap kali melihat Al-Quran dok, saking mengagungkannya sidin dalam Al-Quran. Nah, itu mun kita kadang ya kalau Al-Quran kadang-kadang kada tahu di mana andakannya. Andakannya ada yang berkumpul lawan kapasan Al-Quran nih. Ada yang di mana-mana kata silip-silip. Ada yang ya teh ngalihan ya teh kurang mengagungkan, itu kada badab lawan Al-Quran. Ada yang mandak Al-Quran di lantai, ini kada badab. Ya, ada yang ya teh tak ambul lontak pasan. Bingung mencari Al-Quran di mana aja Al-Quran ku mandak sekali tak ambul lontak pasan. La haula wala quwata illa billah. Kasihan Al-Quran. Jakanya nu ya bebicik hidung Al-Quran. Nah itu kada beradab. Nah jadi adabnya kita agungkan Al-Quran itu. Ya itu deh. Habaib yang ada di Hadramaut itu kada kau melihat Al-Quran. Melihat Al-Quran langsung mencium kalam Rabbi. Ini pandiran Allah Ta'ala, langsung lucut sidin. Itu ada kalau kada salah Bishr Al-Hafi itu sidin itu Bishr Al-Hafi ini kan awalnya penjahat, perampok, orang jahat lah pokoknya. Sabaratan kejahatan pernah sidin lakukan. Itu kalau kada salah di dalam kitab An-Nawadir disebutkan. Jadi pernah pada suatu hari ini Bishr Al-Hafi ini melihat kertas yang ada di jalanan. Dilihat sidin, dibuka sidin, sekalinya tulisan kertas itu Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sidin agungkan ya kalau sidin ambil, kemudian sidin minyak harumi, kemudian sidin andak di tempat yang selayaknya. Asalnya kan di lantai nih, di jalanan tuh kan kada bagus, kada layak kalau sidin ambil, sidin minyak harumi, sidin andak di atas lemari. Sidin hormat, sidin agungkan Al-Quran. Karena Bismillahirrahmanirrahim min Al-Quran termasuk daripada Al-Quran. Imbasnya itu padahal orang perampok nih, Bishr Al-Hafi. Kemudian tertidur sidin. Koyuhan,
koyuhan mencuntan, ya Allah, merampok sidin. Kemudian di malam itu sidin bermimpi melihat ya Bishr al-Hafi, karena berkat ika mengagungkan kalamku, ya kan, mengagungkan Al-Quran, maka di saat ini juga aku berikan hidayah kepada engkau. Di saat itu juga Bishr al-Hafi jadi wali. Jadi min kubaril aulia, wali besar. Sampai saat ini kita mendengar ngaran Bishr al-Hafi gara-gara apa? Gara-gara inya mengagungkan Al-Quran. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim aja. Jadi hal sepele itu ya kalau bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wali, ya kan? Jadi wali sidin dengan berkat sidin mengagungkan Al-Qur'an. Jadi di antara adab Al-Qur'an adalah kita itu an yakuna mumtali asir wal galab bi 'azamatil mutakallim azza wajal wa khadi'an li jalalih. Nah, jadi kita agungkan Al-Qur'an. Khasy'al galab. Kemudian ketika membaca Al-Quran itu hendaklah hati kita merenungi. Renungi. Jangan asal baca aja. Tret, sejus, tret, ya kan? 2 juz. Tanpa ada memahami atau merenungi makna yang kita baca. Itu tersalah. Jadi renungi, membaca. Bagaimana nah? Bagaimana renungi. Ya kan? Merenungi bacaan itu. Hatta ka'annahu min ta'zimihi wa khusyu'ihi waqifun baina yaday Allah Ta'ala yatlu alaihi kitabahu alladzi amara fihi wa naha. Nah, jadi kalau bisa Jarsidin, nah kayak apa kita supaya khusyuk membaca Al-Qur'an, hawa merenungi maknanya. Nah, kita rasakan ketika membaca Al-Qur'an itu memandiri Allah Ta'ala. Ada pian habaib di hadramaut, ya tadi ketika sidin ada masalah, ya sidin ditanya nih, wahai Habib, pian amun ada masalah apa yang pian perbuat? Pian amun ada masalah apa yang pian lakukan? Nah kayak kita aja tak ada masalah ya kalau masang status. Ya Allah, nah curhat aduh jar. Misalnya lagi galau aja misalnya Allah tingkat dewa. Ada Habib di Hadramaut tuh pian ditakoni, wahai Habib, pian amun ada lagi masalah apa yang pian lakukan? Jar sidin, amun aku hendak kupandiri Allah Ta'ala, amun aku hendak Allah Ta'ala memandiri aku. Amun ada masalah nih aku pandiri Allah Ta'ala, amun aku koler memandiri Allah Ta'ala, aku suruh Allah Ta'ala memandiri aku. Bingung, kayak apa pian hendak memandiri Allah Ta'ala? Ujar sidin, aku hendak memandiri Allah Ta'ala, aku ambil wudhu, sembahyang aku. Di sujud terakhir, aku pandiri Allah Ta'ala. Ya Allah, ulun nangka ini, selesai. Amun aku koler memandiri Allah Ta'ala nih, maka aku suruh Allah Ta'ala berpandir lawan aku. Nah kayak apa caranya? Aku ambil Al-Quran, aku baca. Nah, aku baca, aku renungi maknanya. Direnungi maknanya, makanya pian ada kok istikharah bil Quran. Istikharah dengan Al-Quran. Nah, ya kan? Bilanya pian bingung. Misalnya, hendak memilih ini kan, itu sama-sama baik. Misalnya ya Allah. Kalau bingung, ambil Al-Quran. Baca Al-Quran. Nah, bubarang aja nah. Nah, ambil Al-Quran. Nah, renungi maknanya. Ini si Anu nih kayak apa nih? Si Udin. Nah, si Udin nih kayak Udin nih ambil Al-Qur'an, nah buka. Nah, barang lain baca mana kah? Nah, pahami selambar tuh nah. Oh, Udin tuh kriterianya nah kayak ini. Karena pulang bingung, si Ahmad baik juga, tapi berdatang di Ahmad nih. Ambil pulang Al-Qur'an. Nah ya. Ya kalau nah lihati kan oh kayak ini. Nah, mana yang bagus? Nah. Nah jadi ya itu deh ujar Habib yang ada di Hadramaut, amun aku hendak ada masalah, amun aku hendak pandiri Allah Ta'ala, amun aku koler memandiri Allah Ta'ala, aku suruh Allah Ta'ala memandiri aku. Nah kayak apa caranya? Aku baca Al-Quran. Nah jadi amun kita supaya khusyuk, kayak apa supaya caranya kita nih khusyuk, tenang, ya kah? Ketika membaca Al-Quran, hadirkan di saat kita membaca Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengintai kita, melihat kita. Kemudian pulang di antara adab membaca Al-Quran mutadabbiran lima yaqra mutafahiman lahu hadra galab, sama juga ibaratnya merenungi, ya kah? Merenungi tadi yang memahami dan merenungi. Sama memahami itu memahami ya kalau membaca mengartikan ini Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu memahami ya kalau lah. Adapun merenungi
Lain pulang tuh Bismillahirrahmanirrahim. Dibukanya tafsir Bismillahirrahmanirrahim dengan ba-nya itu lil isti'anah. Ya, dengan pertolongan Allah, bismillah, dengan pertolongan Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Pengasih Ar-Rahman ini apa? Pengasih hajat. Apa yang dimaksud pengasih ini? Oh, pengasih kepada seluruh umat muslimin. Ar-Rahim. Apa arti Ar-Rahim? Oh, Allah Ta'ala itu pengasih kepada semua makhluknya. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim itu beda artinya. Ya kan? Itu di ilmu tafsir kan? Itu merenungi. Nah, jadi selain kita memahami, kita juga dianjurkan merenungi makna Al-Quran tersebut. Nah, itu dianjurkan. Ya kan? Nah, jadi di sini disebutkan min awsafil mu'minin as-shadiqin al-arifin bi jalali rabbil alamin, itu at-ta'zim wal khasyah wal khusyu' wal khudu' inda tilawatil Quran. Di antara tanda orang-orang yang bujur-bujur beriman lawan Allah Ta'ala. Di antara tanda orang-orang yang bujur-bujur beriman lawan Allah Ta'ala, yang kenal dengan Allah Ta'ala, tandanya apa? Inya akan ta'zim, menghormat, mengagungkan Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran, inya khusyuk dan mentadabbur, memahami, merenungi makna Al-Quran. Itu tanda orang-orang yang bujur beriman lawan Allah Ta'ala. Ya kan? Ada sekadar Islam atau sambatan aja beriman, ya kan? Nah itu. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, senantiasa memberikan taufik, hidayah serta inayah kepada kita sekalian, sehingga kita dapat menggunakan sisa umur kita yang sangat singkat ini di dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alamana bi salafus salih wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, pertanyaan. Oh, siapa yang hendak bertanya silakan. Dan sampai waktunya. Yang hendak bertanya silakan. Nah, mikrofonnya. Ya. Salam. Bagaimana mengontrol hati kita supaya kita ini tetap termasuk yang mengkalah di baik, maksudnya kan ada mudah sombong, ada apa itu. Salam. Cara menghilangkan sifat sombong. Ya, yang pertama caranya ya kita memahami bahwasanya apa yang kita miliki itu bukan milik kita, ya kan? Itu titipan, hanya sekedar titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Amunnya kita mengerti bahwasanya itu adalah titipan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, insyaallah kita kada bakalan sombong. Ya kan? Kada bakalan sombong. Lawan pulang kesombongan, ya memang sombong itu manusiawi panglah. Sombong itu biasanya timbul di jabatan. Kemudian sombong bisa juga timbul di ketampanan atau kecantikan. Kemudian sombong itu kadang timbul di keturunan. Ya kalau sebab aku keturunan si fulan, aku anak si fulan, nah itu kadang-kadang. Ya kayak apa? Ya kita menyadari gitu bahwasanya kita ini adalah min nutfatin, terbentuk daripada air yang ina. Nah, jadi yang kita ingat dengan hal tersebut, insyaallah kita kada bakalan sombong. Dan yang paling penting, kayak apa cara kita menghilangkan sifat sombong? Banyak hadir majelis. Nah, itu mungkin obat yang paling halus, ya kan? Karena dengan hadir berkumpul dengan orang-orang soleh,
insya Allah terhindar daripada penyakit sombong. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan mengenai suku. Pak, suul, Jadi mengenai misalkan kita pribadi misal jadi sebagai santri dari misal kita mengaji pasti jaringan atau seorang palang atau tasnya lawan ustadz tertentu bahasa itu pilih dari tengah itu apakah termasuk kalau dia itu sebelum dari sebagai santri lalu kalau itu sebagai pengajar dari itu pengajar tetap itu belajar apa mengajar di dari ini juga kalau misal kita dari jika termasuk dukun kalau ada dari itu kalau misal anak murid dari itu sama juga tiba pilih dari juga dari tapi sama yang ustadz ini misal dan pilih dalam yang ini misal tuh bagaimana kita sebagai pengajarnya tuh menjelaskan ke muridnya. Jadi tentang masalah pilih-pilih ya Allah, pilih-pilih lawan ustadz misalnya. Apakah itu termasuk daripada su'ul adab? Artinya ya adab yang kada baik lah ya Allah, atau perangai yang kada baik. Selama kita memilih ustadz, kalau hanya memilih ustadz, memang kita dianjurkan untuk memilih ustadz sebujurnya ya Allah. Ustadz yang bujur ya Allah kita ambil, oh ini bujur baik. Namun ada ustadz yang salah ya kita tinggalkan. Kalau yang salah misalnya ya Allah lah, itu ikhtiyariyah atau memilih itu wajar. Kemudian apakah memilih misalnya nih ustadz bujur aja, ini bujur aja, misalnya ustadznya bujur aja itu misalnya amunnya kita dalam hati kita ya Allah, dalam hati kita ada yang kada baik, ustadz manajer misalnya apa ya Allah, syadid itu bahasa apa ya Allah, keras misalnya ya Allah, keras ya. Aku kada katujuh maksudnya maka penyarekan. Nah, itu menggurunum seorang itu nah ini ngarannya termasuk soal adab. Tapi amunnya aku nyaman lawan sidin aja jar. Napa jadi sidin? Nyaman lawan sidin pang kada ada papai. Kata hual kada jual tahu aja. Jual kenapa? Kada papai kan lawan sidin. Nah, kada apa nah kada masalah nana ya Allah. Nah, nyaman lawan sidin kan ada kabel lawan sidin itu kita buka hati jar. Nah, ini kada masalah. Lain misalnya sangkal nah kalau sangkal lawas, nah itu maka termasuk suul adab ya kan, ya suul adab ya perlu dikoreksi gitu. Nah apa sebabnya kita jadi kada ketujuh ya kalau memilih ustadz ini daripada ustadz itu, ya itu pertanyaan dari masing-masing. Kalau ada fisyai ya ada sesuatu maka ya dinamakan suul adab. Tapi kalau memang kada ada apa-apa aja tuh ya kan, kada apa-apa aja, nah maka itu apa ngarannya ada apa aja tuh. Ada lagi bebinian langsung sampaikan. Ini adalah bebinian itu waktu aku bisa membaca Al-Quran atau membaca sambil memasak atau di depan atau sambil kegiatan lain. Nah itu kalau masuk soal adab atau tidak. Jadi ini ada pertanyaan dari akhwat. Misalnya membaca Al-Quran atau membaca sambil memasak, sambil berlipat atau sambil kegiatan lain, itu kalau masuk sekolah adab atau tidak? Membaca Al-Quran sasambilan murajaah Al-Quran sasambilan. Sebujurnya adab membaca Al-Quran ya kita menghadap kiblat bi hayatul hasanah, apa ngarannya kelakuan yang baik, dalam keadaan yang baik ya Allah, menghadap kiblat diantaranya, kemudian memakai baju yang rapi, kemudian dalam keadaan berwudu, kemudian duduk ya Allah duduk. Nah sebujurnya itu adab membaca Al-Quran. Nah lalu apakah termasuk suul adab ya kan apabila kita sesambilan
mun sambil behera nyata sudah ya kalau lah. Mun sambil behera sambil bakami nyata sudah gitu. Ini sambil apa tadi, sambil bemasak, sambil basah sapu, ya kan, sambil ya kalau termasuk suul adab tuh ada, termasuk suul adab tuh ada. Cuma alangkah bagusnya ya, kalau alangkah bagusnya. Cuma misalnya Bang, misalnya ulum hendak murojaah aja kada ada waktu asan baduduk ba istilah toh. Hendak duduk ba istilah tuh kada ada waktu. Ya lawan pulang bahasanya tuh mengisi kekosongan waktu. Nah, mengisi kekosongan waktu ya ada apa-apa, ya kan? Malah itu lebih baik, maka dianjurkan, ya kan? Kita itu uzkurullaha katsiran qiyaman wa qu'udan. Minta kalau ingat Allah Subhanahu wa taala, ingat tahun Allah taala itu bisa membaca Al-Qur'an, membaca salawat, membaca tasbih, membaca zikir, membaca istighfar, ya kan? Termasuk membaca Al-Qur'an. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, berduduk, ya kan? Dalam keadaan apapun kita ingat harus lawan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Walaupun kita dianjurkan untuk beristilah duduk menghadap kiblat, tapi seumpamanya ya kan mun sesambilannya baik aja toh. Ya tadi ada sesambilan behera, ada sambilan bakami, ada sambilan dalam keadaan yang ada baik toh. Maka bagus saja, ya kan? Bagus saja. Apakah itu termasuk suul adab kada? Ya kan? Bahkan itu dianjurkan. Ya kan? Dianjurkan. Itu ada sebuah hadis, satakunu tiratan yaumal qiyamah. Kainanya kita ini ada penyesalan di hari kiamat. Apa yang kita sesali di hari kiamat? Yang kita sesali di hari kiamat adalah waktu luang, waktu lapang, tapi kada kita gunakan untuk ibadah. Nah, jadi misalnya bahasa sapu ya, kalau daripada kosong, muntung beranda, baca ya Al-Quran sambil murojaah seumpamanya. Sambil mengingat akan hafalan. Nah, itu kada bapak, kada termasuk suul adab. Ya kan? Bahkan itu lebih baik, ya kan? Lebih bagus. Terus lebih aja. 2 menit lagi. Ya, 2 menit lagi. Oke. 2 menit. Ya, jadi ini ada pertanyaan lagi dari akhwat Minsutai. Oke. Jadi istiqomah tadi kan ada salah satu bentuknya dengan Al-Quran, menghadirkan Allah melalui alam Allah. Ini salah satu bentuk istiqomahnya tadi. Nah, dalam konteks adab terhadap Al-Quran, boleh menjadikan ayat Al-Quran itu menjadi amalan saja mencari jodoh atau mencari rezeki. Ada satu lagi dalam konteks ayat. Nah, yang kedua, pertanyaan yang kedua ini dari akhwat juga tentang ada membaca Al-Quran tadi kan katanya salah satunya adalah pakai siwak. Nah, di pertanyaannya ini adalah bagaimana caranya? Apakah ada cara khusus? Kemudian kalau seandainya tidak punya siwak, karena mungkin siwak yang dimaksud itu kan alih bercakirnya misalnya, bolehkah diganti dari media lain? Misalnya ada kan urun sebagian lihat yang pakai lengan baju, apakah boleh lagi diganti dari media lain, misalnya dengan sikat gigi? Yang penting kan esensi dari siwak itu gigi bersih atau nyaman sebelum belajar. Jadi yang pertama tadi masalah apakah boleh menggunakan ayat-ayat Al-Qur'aniyah untuk mencari jodoh. Malah itu bagus. Ya Allah. Nah, ya kan? Rabbi ini lima anzaltu ilaika apa? Rabbi ini Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir, misalnya ya Allah. Atau itu ayat Al-Qur'an ya Allah. Itu doa salah satu nabi, ya kan? Ketika untuk mendapatkan jodoh. Kemudian pulang apalagi misalnya banyak ya kalau guru-guru kita seperti hendak dipercepatkan dalam perjalanan, artinya menggunakan ayat-ayat Al-Quran ya, bukan sekadar mencari jodoh, kemudian panglaris berdagang atau amalan-amalan yang lain. Bahkan ketika berjalan, salah satunya kita mendengar
daripada guru kita Habib Jindan bin Naufal bin Salam bin Jindan, sidin namunnya mepet waktu sidin gunakan ayat Al-Quran supaya dilipatkan waktu supaya lebih cepat sampai. Nah kayak apa? Sidin baca surah Al-Hakumut Takasur. Ketika kehilangan barang, ya kan, kehilangan barang, nah, bingung, misalnya mandak kacamata, nah kemana mandak kacamata, cari harus hanya di atas kepala, kacamata. Nah itu sidin membaca sanuqri'uka fala tansa. Jadi diulang-ulang tuh sanuqri'uka fala tansa sampai dapat. Nah jadi apakah boleh? Sangat boleh, ya kan? Sangat boleh, sangat dianjurkan membaca misalnya apalagi mencari jodoh, ya kan? Kemudian berdagang seumpamanya. Amun guru kita lah Habib Umar bin Muhammad bin Salam bin Hafiz, itu kan ketika berdagang Jasidin membaca ayat kursi dan Fatihah 4. Nah, itu kan Al-Quran juga. Ya, ketika membuka toko tuh membaca ayat kursi lawan Fatihah 4. Ya Allah. Nah, itu juga termasuk daripada Al-Quran juga. Kemudian pulang banyak pokoknya dianjurkan, ya kan, sangat dianjurkan. Bahkan di dalam azimah itu jimat, ya Allah, atau bacaan itu daripada Al-Quran juga diambilnya. Nah jadi apakah boleh? Sangat diperbolehkan. Kemudian masalah siwak, bagaimana caranya memakai siwak? Yang pertama dulu, siwak ini pin ketahui bahwasanya siwak ini dari kayu arak, dari kayu bukan sembarangan kayu toh. Ya tadi jual lain cikang rambutan, cikang limau seumpamanya, atau cikang himpalam ada kawa. Jadi kan siwak, jadi kayunya khusus kayu arak. Itu yang ngarannya siwak. Nah, yang ujar Rasulullah pahalanya apa ngarannya lebih orang yang 2 rakaat pakai siwak lebih ganal daripada 70 rakaat sembahyang tapi ada pakai siwak. Nah, jadi siwak caranya apa? Caranya memakainya? Cara memakainya adalah membentuk angka 8. Dimulai dari menarik ke sebelah kanan. Nah, kanan ya kalau, nah angka 8. Nah, ya kan? Angka 8. Caranya memakainya. Itu cara memakai siwak. Kemudian pulang pertanyaannya, apakah boleh memakai siwak selain nih media yang lain ya? Selain kayung ini. Ya deh, yang nyata dulu misalnya kayu arak, kayu cikang rambutan kada boleh. Ya kan? Kada boleh karena itu di ilmu kedokteran bahwasanya di dalam siwak ini ada enzim khusus kayu arak nana ya Allah. Ada enzim yang dapat menguatkan gusi. Ulun pernah pianlah di waktu di Darul Mustafa di Tarim di Hadramaut itu orang Afrika. Kita orang Afrika lah hirang. Hirang mana tuh? Bang ada orang Afrika putih. Kecuali Afrika yang apa tuh ngarannya tuh? Yang putih itu ada cuma Afrika kayak apa ngarannya tuh lah. Kenya ya kalau apa kayak itu nah. Itu kan hirang-hirang. Mun ada yang putih berarti Afrikanya sasat tuh. Itu ada orang di kawan kita di Hadramaut itu ada orang Afrika pian. Orang Afrika ini kebetulan abahnya kiai di sana. Kiai datang ke Darul Mustafa. Oma pian giginya sidin tuha tapi giginya nih nah simpun rapi. Mun kita ya kalau umur ya kalau sampai 60 70 umur 30 mungkin sudah bisa empong, sudah gigi sudah leluangan, sidin enggak ada operasi. Ya kah? Nyaman bang, orang umurnya sudah 70 lebih 80 sampai 80 70 lebih umur sidin tapi gigi ini rapi. Kemudian ditanya, ada kakawanan yang mana Batakon, wahai Syekh, kenapa tuh Abah Hikam kan nyamankan Syekh aja tuh. Kenapa Syekh tuh Abah Pian tuh nah umur sidin tuha tapi gigi tuh bagus, benar rapi, masih putih. Apalagi orang ya kalau orang kirang bilangnya senyum giginya putih. Nah, giginya aja kelihatan lagi. Ya kan, giginya kelihatan lawan mata sidin, gigi kelihatan mata sidin. Putih benar. Kenapa gerang? Ujar sidin, aku selama nih ujar sidin ya rahasianya. Kenapa jadi gigiku masih lengkap, masih bagus, masih kuat? Karena jar sidin nih
selama aku kenal dengan siwak, aku kada pernah melapas siwak. Jadi semenjak aku tahu bahwasanya siwak ini bagus, di antara siwak bagus selain mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala, ya kan, selain dilipat gandakan pahala orang yang memakai siwak, selain itu aku tahu bahwasanya di dalam siwaknya ada enzim yang menguatkan gigi dan gusi. Aku pakai terus selama aku tahu siwak, sampai saat ini alhamdulillah gigiku ada pernah patah berkat siwak, ya kan, siwak. Jadi siwak tuh nih pakai kayu arak, ya kan, karena ini khusus ya teh di dalam kayu arak ini ada enzim yang menguatkan gigi dan gusi. Nah itu siwak, jadi kayunya khusus kayu arak. Kemudian pertanyaan, apakah boleh seperti sikat gigi atau kain atau hal-hal yang lainnya digunakan untuk siwak, dapat pahala kada aja? Sebetulnya ngaran siwak tuh ya nenek, tapi pertanyaan dapat pahala kada kah? Nah ya kalau siwak tuh ya nenek bang dah, siwak tuh ya nenek, tapi pertanyaan amun yang lain bang dapat pahala kada? Dapat pahala, tapi ujar ulama nah kayak sikat gigi toh, atau nih kain atau sapu tangan atau barang kasat, amun barang licin kada boleh, ya kan? Barang yang licin misalnya apa yang barang licin tuh ya, kaca misalnya, sutra atau HP misalnya jiwa kena, itu kan licin. Nah itu kada masuk, jadi barang-barang yang kasat seperti ini, nah kain, kemudian apa ngarannya sikat gigi, nah itu kan apakah itu termasuk siwak atau dapat pahala memakainya? Ujar ulama, ya kalau ujar ulama, selama ini baniat bersiwak, niat bersiwak, dapat pahala siwak. Misal pian sembahyang rancak rajin lo kita anak sembahyang ngajar ulama bilangnya kadingat membawa siwak lalu lengan baju di anukannya nangka ini. Nah amunnya baniat, kenapa jadi nangka ini? Aku anak bersiwak kadingat lagi kita bawa siwak, paksa yang ada di gisangakan, dapat pahala siwak. Bersikat gigi bang, nah membersikat gigi amunnya kita baniat, apa aja bersikat gigi? Nah, karena aku berniat bersiwak misalnya, atau anak sembahyang jadi bersikat gigi ya, anak wudu sikat gigi ya kan? Nah jadi bersiwak. Namun berniat karena saja aku bersikat gigi karena sunnah karena Allah Taala dapat pahala siwak. Tapi amunnya kada bang, dapat pahala an-nadhofah aja, pahala nadhofah tapi ya kebersihan. Ini beda pahala siwak, pahala kebersihan. Misalnya bersih gigi, nah bersih gigi tidak apa-apa aja, kebiasaan aja gigi supaya bersih, dapat pahala bersih itu bang sudah. Ada dapat pahala siwak yang pahalanya dilipat gandakan deh. Nggak sembahyang 2 rakaat lebih baik pakai siwak nih, tapi lebih baik daripada 70 rakaat tapi kada pakai siwak. Bahkan siwak tuh kan termasuk dapat pahala juga. Barang kasat termasuk barang kasat jari kawan. Nah, misalnya setaupik misalnya kita anak sembahyang atau orang sembahyang minjam jari pian nah bisa ngangkat nah. Termasuk juga dapat pahala, ya kan? Termasuk dapat pahala juga. Apakah itu dinamakan siwak? Kalau dinamakan siwak itu ya kayu arak, itu ngarannya siwak. Tapi amun kita bertakwan dapat pahala kah kada kah? Tergantung niat. Amunnya kita berniat bersiwak, ya kan? Kada ingat membawa siwak, lalu barang yang ada kita pakai dapat pahala siwak. Tapi mau kada bang? Ada ya ada dapat pahala. Cuma dapat pahala an-nadhofah itu aja. Nah, itu masa siwak. Apalagi pasta gigi siwak ya tetap aja juga walaupun pasta giginya pasta gigi siwak ya kalau karena itu zatnya aja zat siwak, karena siwak itu dari kayu arak. Nah kemudian pulang ini sedikit lagi, siwak itu kita anjurkan apa ngarannya melembutkan ujungnya. Nah, jangan sekaras-karasnya. Siwak misalnya sekaras-karasnya kayak kayu pamangki gitu, digisangkan berdarah gusi. Jadi dia dilembutakan, dilembutakan ujungannya lembut. Nah lembut, nah itu siwak, ya kan? Dilembutakan. Jangan sekaras-karasnya. Makanya penokor siwak tuh mengkawa yang berplastik. Jangan yang berikat tuh jangan. Amun berikat gitu, pin kan aku amun yang berplastik ini kan mau diigut kecuali karing. Amun berplastik kan mau diigut kan nya lembut jadinya nah kayak berumba-rumba nah kayak ini. Amun berplastik yang bubungkus toh. Tapi amun yang berikatnya tuh pin dicatok pakai tokol kan bisa patah sok. Ning itu mau digisakan ke gigi berdarah gusi. Jadi dilembutakan ya. Kemudian pulang, oh ya, itu kan cara memakai. Cara mengikutinya belum sampaikan lagi. Cara mengikutinya itu
ibu jari dan jari kelingking itu berada di bawah, kemudian 3 jari sisanya itu di atas. Nah, itu caranya. Cara mengikutinya nih. Misalnya Pang Guru jar, barang aja jangan kayak ini aja nah. Ada apa ya? Ya kan, cuma bagusnya tuh caranya nah kayak ini nah. Cara mengikutinya. Ya kan, cara mengikutinya nah. Cara mengikutinya. Kemudian memakainya kayak Pak. Cara memakainya ya angka 8 dimulai dari kanan ya Allah. Kemudian pulang siwak, Kita membahas mas siwak. Siwak ini disunahkan jangan kurang pada 4 jari panjangnya. Jangan lebih pada 9. Nah ya kalau ini kada kurang pada 4 jari, jangan lebih pada 9. Itu siwak sempurnanya. Misalnya Pang Guru jarona ada siwak dia bergantungan di tasbih. Panjangnya ada sampai 9 sehimpil. Nah, pertanyaannya kayak apa mengikutinya? Nah, kali pada mengikutinya sehimpil kayak Pak. Maka kayak ini mengikutinya. Nah, amunnya sehimpil kayak Pak. Ya kalau kepala tasbihnya lo ikuti jar, apa pintarannya. Nah, jadi siwak tuh jangan kurang pada 4 jari, jangan lebih pada 9. Nah itu, jadi siwak itu. Ada lagi kah pertanyaan? Silakan. Kalau ada. Silakan. Menghubungkan itu hadisnya. Kurang dari 3 hari. Sudah datang terus. Ada tersakit. Oh iya. Menghubungkan hadis itu hadis di mana tuh kitabnya? Sunan Tirmidzi. Mungkin kita lihati dulu apakah usul apa ngarannya masalah hadis itu mungkin sebelumnya kayak apa kisahnya. Jadi kita harus mengetahui terus terang lu nggak tahu kayak apa kisah sebelum pengarangnya Rasulullah ketika berucap itu kayak apa kisah kejadiannya kita kada tahu. Cuma ya kalaunya bubuhan yang pertama kalau memahami hadis seperti itu dulu kita cari tahu apakah itu hadis itu maudhu atau hadis itu hasan atau ini hadisnya palsu atau hadisnya derajatnya sahih ya kan ya itu yang paling. Kemudian pulang kita ketahui bagaimana caranya kita pengarangnya memahami hadis itu sebelumnya itu kayak pegang kejadiannya dahulu. Nah, sebelumnya kayak kejadiannya kisahnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berucap kayak itu. Nah itu Bang. Nah kemudian pulang masalah ada lagi kan kalau siapa pengarangnya si Habib Abdurrahman As-Segaf itu kan 8 kali khatam. Ada lagi yang banget lagi Muhammad bin Alwi bin Abdullah Al-Atos. Habib Muhammad bin Alwi bin Abdullah Al-Atos sidin menghatamkan Al-Quran sebanyak 16 kali khatam. Satu hari. Itu lebih parah lagi, ya kan? Bahkan ini Sayyidina Utsman bin Affan sidin menghatamkan Al-Quran sekali salam di salat witir itu salat witirnya aja. Sidin ada bisi hataman salat duha. Jadi salat duha ada hatamannya. Di salat witir ada hataman, di salat duha ada hataman, di salat zuhur ada hataman. Jadi hataman, jadi bubuhan wali-wali itu hataman Al-Qur'an itu kada disebutin ibadah aja. Ya kan? Ada hataman Al-Qur'an di salat duha, ada hataman Al-Qur'an di salat qabliyah ba'diyah, ada hataman Al-Qur'an di salat wajib, ada hataman Al-Qur'an ketika jaga toko, ada hataman Al-Qur'an ketika hendak belajar. Jadi hataman Al-Qur'an bubuhan wali-wali itu ada sebuting
sebuting aja toh hataman Al-Quran tuh ada. Nah kayak Sidin Utsman toh. Kalau bang Sidin, oh berarti Sidin sekali hatam aja lah. Ada banyak berkali-kali Sidin hatam. Nah itu. Jadi masalah memahami hadis itu kita kembali urut atau asal hadisnya itu. Bagaimana kejadian atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak ucap itu kayak pegang kisahnya sebelumnya. Nah itu bang. Terus sekarang ulun kada tahu kayak apa kisahnya itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Sudah? Apa lagi? Doanya buang. Apa ya? Anu. Di kesempatan ini kita mengatakan buat pengantin di Afdol. Ada mengantuk itu. Oh mengantuk. Sama Ustazah ini. Masya Allah. Ini mana yang tangannya? Woi. Wassalamualaikum